Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami dapat bertemu melalui media YouTube ini dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Harapan kami semoga pertemuan ini tercatat sebagai amal soleh yang nantinya dapat menolong kita di hari perhitungan amal. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tanda-tanda kekuatan atau lemahnya iman seseorang itu dapat diketahui dari perilaku budi pekerti atau akhlaknya. Sebab iman itu yang kuat akan berdampak pada akhlak yang lebih baik dan mulia. Sebaliknya, iman yang lemah akan terwujud pada kelakuan atau akhlak yang buruk dan jahat. Mudah tergelincir pada perbuatan yang keji dan mungkar yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran banyak menyeru manusia untuk berbuat baik dan melarang berbuat jahat sebagai tuntunan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 19. Dan perhatikanlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menilai keadaan orang yang lemah imannya, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku buruk atau perilaku jahat. Di antaranya digambarkan oleh Nabi orang yang tidak punya rasa malu dalam melakukan perbuatan keji dan hina, dan yang suka mengganggu tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-haya'u wal imanu kurina jami'a, fa idza rafa'a ahadahuma rafa'al akhar. Rasa malu dan iman itu sebenarnya terpadu menjadi satu. Maka bila mana lenyap salah satunya, hilang pula lah yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u syu'batum minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Saudaraku, apabila direnungi
lebih dalam hadis ini, hadis yang kami kemukakan tadi, nyatalah bahwa rasa malu sangat berhubungan erat dengan iman, hingga boleh dikatakan tiap-tiap orang yang beriman pastilah ia seorang pemalu. Dan tiap-tiap orang yang tidak malu sama saja tidak ada iman di dalam jiwanya atau rapuh imannya. Walaupun lidahnya mengatakan aku telah beriman. Rasa malu itu kalau kita ketinggalan daripada teman-temannya, pengalaman dan pengetahuannya, kalau ia dapat berusaha untuk mencari nafkah yang halal dan bekerja layak menurut pandangan umum, dan kalau ia ketinggalan dalam segala pekerjaan dan kebajikan menurut agama. Rasa malu itu sangat luas dan sukar diterangkan satu persatu. Demikianlah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minun. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rawahu Bukhari. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Seorang sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Jawab Rasul, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Dalam mendidik, memberi teladan kepada para sahabat, Rasulullah SAW senantiasa menghindari perkataan yang tidak ada gunanya, yang bisa menggelincirkan manusia ke lembah pembicaraan ngawur yang menunjurus ke arah perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak mampu, diam saja. Inilah penegasan Nabi, begitu pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Kita yang mengaku beriman dilarang menyakiti tetangganya. Berbicara yang baik atau tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaknya diam saja. Daripada perbicaraan ngawur dan ngelantur tidak ada gunanya. Nabi sangat menekankan kerukunan antar tetangga, karena yang demikian tanda bagi orang yang beriman. Sebab kita semua tahu bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Sekaya apapun, sepintar apapun, kita tetap butuh dan memerlukan orang lain. Sebab suatu kenyataan bahwa manusia hidup tidak dapat berdiri sendiri dan sangat memerlukan hubungan sesamanya dalam menghadapi tugas-tugas dan pekerjaan sehari-hari. Saudaraku, dalam hubungan dengan sesamanya, maka tetanggalah saudara dekat yang lebih mudah didekati. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan batas pengertian tetangga sebagaimana sabdanya, tetangga ialah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Saudara-saudara,
Hak dan kewajiban dalam bertetangga yang pada dasarnya merupakan etika hubungan sesama yang banyak sekali meliputi kepentingan-kepentingan hidup, baik yang bersifat pribadi ataupun secara gotong royong, dilakukan orang banyak. Kita hendaknya berusaha memudahkan kesulitan tetangga dengan memberikan pertolongan, karena kita yakin bahwa Allah Maha membalas dengan kemudahan pula. Bagaimana sabdanya? Man nafasangan mukmin kurbatan min kurbatin dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memudahkan kesulitan saudaranya, niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga. Sangat dicela orang Islam atau seorang Muslim tidak mau memberikan pertolongan kepada tetangganya, sehingga digambarkan oleh Nabi, ma amana rajulun batasa bana wajaruhu jaingun ila janibihi wa huwa ya'lam. Tidak beriman dengan baik kepadaku, kata Rasul, orang yang bermalam dengan perut kenyang padahal tetangganya berbaring dalam keadaan lapar dan ia mengetahui keadaan tetangganya tersebut. Inilah perintah untuk peduli kepada lingkungan, pada tetangga. Jangan sampai perut kita gendut, perut kita kenyang, makan berlebihan, sementara tangga kanan kiri kita justru ada yang kekurangan dan kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus menanamkan akhlak yang luhur agar umatnya terpelihara dari perbuatan mungkar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya hubungan akhlak dengan iman dan hubungnya iman dengan ibadah yang benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menambah, dengan menjadikan iman sebagai dasar segala kebaikan dan kebenaran di dunia serta keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Demikian juga masalah akhlak tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting dari itu. Oleh karenanya, dalam membina harus mendapat petunjuk serta nasihat yang terus-menerus agar dapat meresap dalam hati, melekat dalam ingatan hingga menjadi keyakinan bahwa iman, kebaikan, dan akhlak adalah unsur yang erat kaitannya dengan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Demikian kultum yang saya sampaikan, dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tetap diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Bagi yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.